Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan dengan acara ta'lim yang mungkin hari ini agak spesial karena ada request dari salah satu keluarga jamaah Masjid Anas memohon doa supaya Bapak Haji Agus Sutomo bin Syakur yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diberikan diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan juga kepada putri Bapak Agus yang insya Allah akan menikah besok ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan kepada kedua mempelai Allah berikan kelancaran dalam proses pernikahannya dan insya Allah menjadi pasangan yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sebanyak mungkin dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya dari pihak keluarga, apakah mau ada introduction dulu, pengenalan, atau ada mungkin susunan acaranya seperti apa? Apakah ada yasinan dulu atau langsung ini? Oh ya udah, kalau gitu kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Mungkin kita baca yasin dulu bersama-sama, akan dipimpin oleh Ustaz Sopandi, silakan. Saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini masih berikan nikmat iman Islam sehat walafiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sama-sama bisa kumpul di masjid ini, merangkai itu kita sama-sama untuk mendoakan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini katanya waktunya mintanya jam 5:30, masih ada waktu 15 menit kita sama-sama pada suratul Yasin. Semoga apa yang kita niatkan suka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qulina sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa suriyati wa ahlil baitil kiram sayyidina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita baca surat Yasin selesai. Kalau dilanjutkan pada intinya dari saya oleh sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada jamaah semua dan kepada Ustaz Sofandi, terima kasih atas pembacaan Yasinnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pahalanya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi penerang bagi almarhum Bapak Agus Sutomo. Selanjutnya kita mulai aja mungkin kali ya. Cara tausiah. Baik, hari ini kita akan belajar atau mengupas beberapa dari ayat Al-Quran yang akan mengingatkan khususnya diri kita sendiri dan mungkin umumnya bagi mempelai baik pria maupun wanita. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin menyimak silahkan dibuka Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Ini ayat yang luar biasa yang diajarkan kepada kita oleh Al-Quran. Di kalimat wa min ayatihi di dalam surat ini terulang sebanyak 6 kali. Dari surat ke-20 sampai dengan surat ke-25. 6 ayat tersebut diawali dengan kalimat wa min ayatihi, yang maknanya adalah dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berisi tentang ayat-ayat yang tertulis. Para ulama demikian mengatakannya. Sementara jagat raya ini termasuk diri kita juga merupakan ayat-ayat yang tidak tertulis, ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Oke, di sini disebut wa min ayatihi, dan di antara dan sebagian di antara tanda-tandanya adalah an khalaqakum min turab, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua dari turab. Apa itu turab? Turab itu menurut para ulama adalah tanah yang masih berdebu. Turab. Karena Al-Qur'an ini luar biasa,
sangat teliti dalam memilih diksi kata-kata. Di ayat ini dikatakan bahwa manusia diciptakan dari turab atau tanah yang berdebu. Tapi di ayat lain dikatakan manusia diciptakan dari at-tin, yaitu tanah secara umum. Sebagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan iblis laknatullah, Allah menegur iblis manakala dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, begitu kata Allah. Hai iblis, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau aku ciptakan dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tin, dari tanah. Diksinya beda lagi. Yang tadi yang di ayat yang ini menggunakan turab, tapi di ayat tadi menggunakan at-tin. Tapi ada lagi di surat lain, yaitu surat Ar-Rahman, yang mungkin kita hafal, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah ciptakan manusia dari salsal. Salsal adalah tanah liat. Kal fakhar, sebagaimana seperti orang yang lagi bikin apa ya, pernah lihat, mungkin ada yang pernah nonton film Ghost, di atas apa namanya, ada putaran, kemudian di sana tanah liat, kemudian dia dibentuk, nah seperti itu namanya sol-sol, tanah liat. Jadi ada diksi menggunakan turab, ada diksi menggunakan tin, ada diksi menggunakan sol-sol. Para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah proses. Jadi awalnya Allah perintahkan pada para malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Ambil tanah, tentu saja tanahnya masih berdebu, campur berdebu. Kemudian Allah bersihkan tanah berdebu tersebut. Setelah itu Allah jadikan tanah itu menjadi tanah liat. Kemudian dibentuklah bentuk Nabi Adam alaihissalam, sehingga berbentuk seperti manusia dan ditiupkan ruh kepadanya, dan jadilah Nabi Adam alaihissalam. Jadi begitu teliti pemilihan diksi di dalam Al-Quran, dalam ciptaan khususnya Nabi Adam alaihissalam. Ada turab, ada tin, ada sol-sol. Nah, bagaimana dengan penciptaan kita sendiri? Tentu kita tidak secara langsung diciptakan dari tanah. Tapi ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Menggunakan diksi at-tin lagi, tapi diawali dengan kata sulala. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu min sulalatin, dari saripati tanah. Saripati tanah. Jadi kalau yang tadi dari tin langsung dari tanah, yang ini dari saripati tanah. Apa maksud saripati tanah? Jadi kita hidup di atas tanah, kita makan dari sesuatu yang asalnya dari tanah. Kita makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya di atas tanah. Kita makan daging kurban kayak kemarin, makan kambing, ada yang habis nyate, kelihatan wajah-wajahnya, wajah-wajah wajah-wajah ceria, pipinya makin tembem karena udah sekian hari makan daging terus, mungkin udah ada yang belenger ya, tiap hari makan kambing kalau nggak sapi. Nah, binatang yang kita makan dagingnya juga makannya makan rumput, rumputnya asalnya dari tanah. Dari makanya Al-Quran menjelaskan di sini min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Bukan dari tanahnya langsung, tapi saripatinya diserap ke dalam tubuh, sebagian menjadi energi, sebagian menjadi apa yang disebut dengan sperma di laki-laki, atau ovum di dalam diri perempuan. Ada sperma, ada ovum. Itu asalnya dari saripati tanah, min sulalatin min tin. Menurut para ahli medis, dokter,
Seorang laki-laki yang ejakulasi itu kurang lebih mengeluarkan 400 juta sampai 1 miliar sperma. Sel sperma sekali ejakulasi, bayangkan banyak sekali. Kita kan taunya enak, gitu lemes, fly, damai. Itu bahkan prosesnya sangat luar biasa dalam situ. Sekali ejakulasi 400 juta sampai 1 miliar sel. Begitu masuk ke dalam rahim istri kita, setengahnya hilang, mati. Karena perbedaan antara basa dan asam. Dari rahim itu sifatnya basa, sementara sperma itu sifatnya asam, bercampur. Jadi setengah dari 400 juta tadi mati. Gak kuat menahan lingkungan yang basa di dalam rahim. Sehingga yang 200 juta sisanya berenang ya. Jadi kalau kita pernah nonton di YouTube itu kan bentuknya satu sel sperma itu mirip kayak kecebong. Makanya jangan heran ya kalau kita sebut lu kan dasar cebong, nah gitu. Emang asalnya kita memang mirip dengan kecebong. Nah, kalau kita lihat sel sperma itu ada kepalanya, ada ekornya. Dia berenang, ekornya muter. Terus berenang. Mencari apa? Mencari pasangannya. Sel telur. Dan di dalam perjalanannya ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Yang nggak kuat, ya udah ngos-ngosan, lemes dan mati dalam perjalanan, nggak sanggup untuk melanjutkan. Ada yang nyangkut di mana-mana di dalam perjalanannya dan sebagainya, sehingga nggak nyampe. Jadinya dari 200 juta sel yang berhasil menembus masuk ke dalam, itu hanya satu yang berhasil sebagai pemenang, sebagai juara. Yang satu itu tembus masuk ke dalam sel telur dari istri kita, kemudian ekornya lepas, kepalanya masuk ke dalam inti sel dan menyatu. Setelah menyatu, kemudian sel telur membuat cangkang perlindungan, sehingga tidak ada sel lain yang dari 200 juta itu sisa-sisanya yang berhasil mencapai titik finish, tidak bisa lagi dia membuahi masuk. Kecuali kalau dia datangnya berbarengan. Ada 2 sel atau 3 sel datang berbarengan, sama-sama masuk bareng. Nah itulah yang menjadikan seorang anak kembar. Tapi umumnya satu kebanyakan. Dari 400 juta pemenangnya cuma satu. Maknanya apa? Maknanya adalah kita semua ini adalah sang pemenang. Dari awal sebelum Allah menjadikan kita seperti sekarang, ya kan, seperti Pak Kholik, seperti Pak Sofyan, seperti Pak Bambang, Pak Chandra dan semuanya, kita ini adalah asalnya dari 400 juta terseleksi hanya menjadi satu pemenang, champion. Makanya kalau ada orang yang merasa rendah diri, minder, merasa nggak mampu, itu sebetulnya bukan jiwa pemenang. Padahal Allah ciptakan kita dari awal, Allah pilihkan kita adalah the best of the best gitu. Yang terbaik dari yang terbaik dari 400 juta. Nah, kitalah ini pemenangnya. Yang berhasil masuk ke dalam sel telur sehingga terciptalah kita seperti sekarang ini. Nah, kita adalah bangsa pemenang. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan setelah bersatu sel telur dengan sperma, kemudian dia membelah jadi 2. Dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16. Terus berproses membelah sehingga jadilah seorang bayi di dalam rahim ibu kita. Bayi itu lahir dan beranak pinak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Makanya di sini disebut dengan tantashirun, saling menyebar. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung, ada yang dari Pamulang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, menyebar semua ke semua daerah. Termasuk ada yang di luar negeri, di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Tapi hebatnya,
Walaupun seluruh manusia itu menyebar, kok bisa ketemu ya? Ada yang mungkin ketemu dengan calon istrinya itu di kereta itu nggak sengaja, padahal nggak saling kenal dulu, saling berjauhan. Kayak saya ini ketemu istri saya dulu lewat online, dan dulu zaman internet, karena saya orang IT jadi online chatting nggak sengaja, yang di chatting ya itulah calon istri saya. Kenalan lewat online, kemudian ketemuan offline, jadilah sampai sekarang. Seperti itu. Tadinya padahal nggak tahu menau, kenal aja nggak satu kuliahan, buat temen juga bukan, apa juga bukan, betul-betul lewat online. Allah lanjutkan ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Nabi Adam itu setelah diciptakan Allah di dalam surga, ya kan? Surga yang begitu nikmat, yang begitu indah, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang pepohonannya begitu beragam, yang di dalamnya ada sungai madu, ada sungai susu, ada berbagai macam buah-buahan yang jumlahnya tidak berhingga dan rasanya begitu nikmat. Toh tetap Nabi Adam alaihissalam gak betah di surga. Kenapa? Karena sendirian, Pak. Seenak apapun hidup kita, senikmat apapun hidup kita, kalau kita hidup sendiri, nggak enak. Ya. Coba siapa yang mau Monas, kasih Monas ya, Pak Anto, Monas buat Pak Anto, lapangan GBK ambil gitu kan, semua gedung-gedung ambil, MRT ambil, di Jakarta semua dah miliknya, tapi sendiri di Jakarta, ada yang mau kira-kira ya? Nggak ada yang mau, nggak enak hidup sendiri. Bahkan Nabi Adam pun yang hidup di surga segitu nikmatnya sendiri nggak enak. Nah di sini Allah jelaskan, Allah menciptakan bagimu dari diri kamu sendiri azwaja, yaitu pasangannya. Azwaj itu adalah maknanya pasangan hidup kita. Nah yang namanya pasangan, ya tentu saja pasti berbeda jenisnya. Sepatu aja kanan sama kiri, makanya disebut pasangan. Kalau kanan semua pasangan bukan ya. Kiri semua bukan pasangan juga. Begitupun dengan manusia. Kalau ada laki-laki dan perempuan, itulah namanya pasangan. Kalau laki-laki semua bukan pasangan namanya, atau perempuan semua bukan pasangan namanya. Nggak cocok. Jadi yang namanya pasangan tuh harus berbeda. Bisa kanan, bisa kiri. Kalau ngomongin sepatu, ya. Kalau ngomongin orang ya bisa laki-laki dan perempuan. Itu namanya pasangan. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada langit, ada bumi, dan seterusnya. Ada gelap, ada terang. Nah itulah disebut pasangan. Jadi ada dua kutub yang berbeda, tapi saling mengisi. Bersatu, ya kan, saling bekerja sama. Itulah disebut dengan azwaja atau pasangan. Allah tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk bagian atas, ciptakanlah Siti Hawa. Begitu Siti Hawa ciptakan, Nabi Adam langsung pengen pegang aja itu. Wah, cantik banget gitu. Selama ini dia sendiri di surga, begitu melihat ada makhluk yang berbeda dengan dia, tapi ada rasa ketertarikan. Begitu udah mau dipegang, Allah larang, nggak boleh. Kenapa? Harus ijab kabul dulu. Jadi masalah ijab kabul itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, belum turun ke bumi, itu masih di surga sana. Harus ijab kabul dulu baru boleh. Jadi makhluk pertama yang menikah adalah ya Nabi Allah Adam alaihissalam. Siapa yang menikahkan? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa mas kawinnya? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Nabi Adam waktu itu melihat di bawah arsy itu ada tulisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu berharganya sholawat, bahkan jauh sebelum Rasulullah tercipta tulisannya sudah ada di bawah arsy. Dan itulah yang menjadi mas kawin bagi pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah selesai menikah, barulah Allah silakan untuk apa? Ya, memegang, menyentuh dan sebagainya. Karena kalau tanpa pernikahan, tentu saja hal tersebut diharamkan. Makanya pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga membuat hal yang tadinya haram menjadi halal. Hal yang tadinya dosa menjadi pahala. Sebelum menikah, kalau kita menyentuh lawan jenis kita, dosa hukumnya. Tapi setelah menikah, kita nyentuh istri kita, pahala. Jadi kalau bapak-bapak semua pengen pahalanya banyak, sentuh istrinya tiap hari. Nah, sering-sering, itu pahala semua isinya, kan? Untuk istri pahala, mencium istri pahala. Kalau mencium pasar, dosa, ya kan? Apalagi sampai meniduri istrinya, itu pahalanya sangat besar. Begitu ya. Kita lanjutkan, apa yang terjadi setelah Allah menciptakan azwaj atau pasangannya? Supaya apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Supaya kita merasa tentram atau nyaman. Litaskunu ilaiha. Jadi Nabi Adam yang tadinya gelisah di surga yang begitu nikmat, setelah diberikan Allah ciptakan pasangannya dan Allah nikahkan, maka Nabi Adam menjadi tenang, menjadi tentram, lengkap kebahagiaannya. Kata menggunakan kata diksinya litaskunu ilaiha. Litaskunu ini seakar dengan kata, kalau dalam bahasa itu sukun ya. Kalau kita belajar baca Quran, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Sukun. Litaskunu, supaya kalian sukun. Artinya tenang atau diam atau terikat. Sukun. Kalau kita baca salama, sin ada fathahnya, lam ada fathahnya, ma ada fathahnya. Kalau lamnya itu disukun, bacanya jadi salma. Sehingga apa? Maknanya adalah seseorang yang sudah menikah, maka dia akan tenang bersama pasangannya. Dia akan attach, kalau bahasa Inggris itu menempel atau tenang bersama pasangannya. Litaskunu ilaiha. Sehingga pernikahan ini merupakan benteng terkokoh sekali lagi bagi kita untuk supaya kita terhindar dari dosa. Karena yang merupakan hasrat seksual itu merupakan fitrah manusia. Sama dengan hasrat pengen makan, merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dihindari. Ada nggak orang yang nggak pernah lapar? Nggak ada. Pasti orang lapar, pasti orang butuh makan. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak orang yang tidak ada keinginan untuk berhubungan seksual? Tidak ada juga. Pasti setiap orang punya gejolak itu, siapapun dia, termasuk para nabi. Itu sebabnya para nabi pun menikah dalam rangka untuk menyalurkan hasrat seksualnya, tetapi dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah litaskuni ilaiha dijelaskan di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Fat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi anzala, dialah yang telah menurunkan as-sakinata, sakinah,
Nah dari sinilah muncul kata sakinah. Makanya orang yang menikah itu selalu didoakan supaya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini ayatnya dari ayat sini. Walladzi anzalat sakinah tadi adalah yang menurunkan sakinah atau ketenangan fi qulubil mu'minina di dalam hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya menambahkan keimanan mereka di atas keimanan yang sekarang ada. Jadi orang yang sudah menikah, tujuan utamanya adalah supaya imannya meningkat. Karena orang-orang menikah cenderung dia akan berdiam di satu tempat. Kalau dulu sebelum menikah sering kelayapan, ya kan, sering dugem dan sebagainya mungkin ya. Tapi setelah menikah dia diam di satu tempat. Dan semua yang dilakukan oleh dia di dalam rumah tangganya semuanya berpahala. Bagi seorang istri membuatkan minum suaminya aja itu udah berpahala. Bagi seorang suami keluar rumah dan cari nafkah udah berpahala. Kalau sebelum nikah kerja, ya kerja aja nyari duit nggak ada pahalanya. Tapi setelah menikah begitu kerja ada pahalanya. Itu bedanya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan setelah menikah kalau dalam rangka digunakan untuk dalam rangka membina keluarga ini semuanya berisi dengan pahala semua. Benar Allah lanjutkan lagi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Setelah tercipta ketenangan di dalam batin masing-masing, membina mahligai rumah tangga, dapatkan ketenangan dan ketentraman, maka muncullah Allah berikan, Allah hadiahkan sebagai bonusnya ada mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah secara literal maknanya adalah cinta. Jadi cinta itu muncul setelah terjadinya pernikahan. Itulah yang namanya cinta sejati. Jadi kalau sebelum menikah kemudian ada cinta-cintaan, nah itu mungkin namanya cinta monyet. Kenapa begitu? Karena kalau sebelum menikah, ya orang bisa ganti-ganti pasangan. Hari ini cinta sama si A, bisa jadi besok cintanya sama si B, putus. Bisa jadi besok cintanya sama si C. Nah itu bukan cinta namanya, itu cinta monyet, cinta-cintaan. Tapi kalau sudah menikah, nah inilah yang namanya dengan cinta sejati. Karena kita tidak bisa lagi berpindah dari satu pelukan ke pelukan yang lain, ya. Dari satu belayan nggak bisa. Kita tidak bisa memalingkan diri kita, memalingkan hati kita kepada orang lain, tidak bisa. Sudah terkunci di situ, cintanya hanya kepada satu orang saja. Tapi jangan sampai satu orang di Pamulang, satu orang di Bandung, satu orang di mawaddah atau cinta. Bahkan Al-Quran menjelaskan secara menggunakan bahasa kinayah, bahasa perumpamaan yang sangat indah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah jelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Luar biasa diksi Al-Quran ini menjelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kita boleh pakai istri kita dan istri kita pun boleh pakai kita. Jadi di sini ada kesetaraan. Jangan kalau kita mau aja istri mesti ngelayanin. Lihat istri yang mau kita ogah-ogah. Nah, itu juga nggak boleh. Menurut ajaran Al-Quran ini setara. Hunna libasul lakum, istri-istrimu adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahunna, dan kamu juga pakaian bagi istrimu. Boleh saling pakai. Dan maknanya pakaian apa? Para ulama menjelaskan makna pakaian ada minimalnya ada 3. Kenapa Al-Quran menggunakan diksi pakaian? Yang pertama adalah pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat. Jadi kalau udah suami istri, diharapkan saling menutup kekurangan masing-masing. Suaminya mungkin
punya kekurangan, pelupa misalnya suaminya. Nah, istrinya lah yang sering mengingatkan. Sebaliknya, istrinya mungkin jorok misalnya. Nah, suaminya lah yang harus membantu membersihkan. Itu saling mengisi, saling melengkapi. Dan jangan sampai kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang ada di dalam keluarga diumbar keluar, diekspos ke tetangga dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai juga. Karena fungsi pakaian adalah menutup aurat. Aurat adalah sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang memalukan di dalam diri istri atau di dalam diri suami diharapkan hanya diketahui oleh berdua aja, nggak perlu diekspos keluar. Nah, jangan apalagi jadiin status, gitu kan? Suamiku kalau tidur ngoroknya minta ampun, statusnya begitu. Ya, harusnya nggak perlu ya. Jadi fungsi pakaian yang pertama adalah untuk menutup aurat. Fungsi pakaian yang kedua adalah berfungsi untuk memberikan kehangatan atau melindungi. Memang secara literal betul-betul ini bisa kita pahami bahwa ya, kalau kita lagi kedinginan, hujan-hujan, kayak tadi malam, memang paling enak ngekepin istri yang udah punya istri atau yang istrinya ada di rumah. Itu memberikan kehangatan betul-betul secara literal seperti itu. Yang ketiga fungsinya adalah sebagai perhiasan pakaian itu. Jadi di samping menutup aurat, di samping juga memberikan rasa kehangatan. Yang ketiga pakaian itu juga sebagai perhiasan. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perhiasan atau harta terbaik seorang suami atau seorang laki-laki adalah istri yang solehah. Perhiasan terbaik. Karena istri yang solehah bisa mengajak kita, bisa membimbing kita sampai ke surga. Harta yang terbaik. Kalau kita punya duit triliunan, ya kan? Punya tanah hektaran, macam-macam kita punya, tapi kalau istri kita tidak solehah, nggak betah di rumah, Pak. Tapi kita kalau punya istri solehah, hidup kita terasa lapang. Walaupun pekerjaan berat, mungkin ekonomi lagi pas-pasan, tapi kalau istri solehah memberikan semangat kepada kita, Bang, sabar Bang, nanti Allah akan membuka rezeki bagi kita. Yang penting Abang kerja yang semangat, memberikan semangat kepada kita, bukan malah menjatuhkan. Yang terbaik adalah istri solehah. Istri soleh dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kalau dipandang menyenangkan. Jangan sampai suami melihat istri kok sedal-sedul kalau kata orang. Giliran mau keluar, mau jalan, ya kan, mau kondangan atau nggak usah kondangan lah, mau nongkrong aja di warung, wanginya minta ampun, nah, gitu. Dandan, padahal cuma nongkrong di warung. Tapi giliran di rumah, ya, begitulah lecek. Ya, jadi kebalik harusnya ini. Ya kan, di rumah harusnya adalah tampil yang terbaik demi untuk suaminya. Itu ciri seorang istri solehah. Supaya apa, suaminya senang ngeliat istrinya. Istri saya nih wangi, bersih, cantik, gitu kan. Harusnya seperti itu, tampil wangi, tampil cantik, tampil bersih, khusus untuk suaminya. Kalau keluar nggak ada masalah, mau lecek mau apa, mau keluar. Ini kalau ini kan kebalik sekarang kita ini, kebanyakan. Ya, termasuk istri saya juga begitu. Yang kedua, istri solehah cirinya adalah kalau suami perintahkan sesuatu ya ditaati. Karena jalan termudah masuk surga bagi seorang istri adalah patuh pada suaminya. Itu jalan termudah. Kalau seorang istri patuh kepada suaminya, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, ke surga. Tapi kalau ada seorang istri tidak patuh ada suaminya, betapapun banyak ibadahnya dia, sholat tahajudnya rajin, puasa Senin Kamis rajin,
umroh setiap tahun, tapi dia tidak patuh pada suaminya. Ini siap-siap, ini berat hukumannya. Seperti itu ya. Kemudian Rasulullah juga menceritakan kepada kita, menasihati kita semua, bahwa sebaik-baik para suami, ya, kita ini para suami yang sudah menikah, adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada istri. Jangan mentang-mentang istrinya disuruh taat, suaminya semena-mena, main suruh-suruh aja. Bu, kopi, dari begini kopi, asin banget nih kopi, wah nggak ada bu rasanya, gitu misalnya. Mentang-mentang. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme. Di satu sisi Rasulullah mengajarkan istri harus patuh pada suaminya. Di sisi lain Rasulullah juga mengajarkan suami harus memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Gak boleh bentak-bentak sama istri, apalagi main tangan. Itu gak boleh, sangat dilarang. Kita contoh aja Rasulullah. Saat Rasulullah SAW pulang ke rumah larut malam, beliau pulang berdakwah. Ketok-ketok, Assalamualaikum. Aisyah, bukain pintu. Rupanya Aisyah udah terlelap tidur sehingga tidak mendengar seruan Rasulullah. Sampai 3 kali beliau mengetuk pintu, tidak juga dibukakan pintu. Jika kita yang mengalami seperti itu, kira-kira gimana? Ya kan? Pulang luar kota nih, habis ada kerja, luar kota pulang, badan capek ya kan, perut lapar, ngantuk, sampai rumah jam 1 misalnya. Ketok, Assalamualaikum, Bu, buka, kagak dibuka-buka. Sampai berkali-kali, apa yang terjadi kira-kira kalau kita seperti itu kan? Nah, itu kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan istri dengan baik. Kalau memang istrinya sedang tidur, kita sudah berusaha untuk mengetuk, berusaha untuk membuka pintu, tidak ada yang buka juga. Rasulullah gelar sejadah, gelar sorban di depan pintu, dan beliau tidur di situ. Bayangkan Rasulullah begitu baik memperlakukan istri. Kalau kita mungkin udah digedor-gedor itu pintu, buka gitu kan. Congkel. Rasulullah tidak. Itu contoh Rasulullah yang udah jelas. Bagaimana Rasulullah SAW yang memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Bahkan termasuk hal yang sepele, Rasulullah memanggil Aisyah dengan sebutan Khumairah. Artinya apa? Yang kemerah-merahan. Karena wajahnya Siti Aisyah itu putih, mulus tapi agak merah. Bagaimana Khumairah? Panggilan kesayangannya seperti itu. Beda kalau kita ya. Kita akan manggil kadang-kadang manggil namanya aja. Lu, wah itu lu. Lu kan gua suruh bikin kopi ya, mana kopi gua? Gitu. Itu. Coba panggillah, kalau mengikuti Rasulullah, panggil istri kita dengan panggilan kesayangan. Ya minimalnya panggil Bu misalnya gitu, atau Bunda atau apa. Ya syukur-syukur manggilnya sayang misalnya. Kayak Pak Dito kalau manggil istrinya sayang, gitu. Begitu. Nggak boleh panggil Bunda. Ya, saya juga masih belajar gitu. Saya berusaha untuk bisa mencontoh gitu. Kalau mau ke masjid, saya ke masjid dulu ya. Oh, kayaknya beda gitu. Coba ada sekali-kali kayak gitu. Mungkin akan heboh itu di rumah tangga. Begitulah contoh dari Rasulullah bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik, dan bagaimana tugas seorang istri dan tugas seorang
suami. Kemudian nanti kita lanjutkan ayatnya yang tadi kita udah belajar, kita udah tahu apa itu maknanya sakinah, itu tenang. Kemudian kita belajar apa itu maknanya mawaddah, bahwa istri adalah pakaian bagi kita dan kita adalah pakaian bagi istri. Setelah sakinah tenang, timbulnya mawaddah, saling memakai. Kita bisa pakai istri bisa pakai kita. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah seorang anak. Ya, sama gitu. Karena kita saling pakai. Kita pakai istri bagi kita, jadilah seorang anak. Lahirlah keturunan. Jadi salah satu fungsi pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan kita. Karena fenomena sekarang ini banyak ya di negara maju, terutama orang-orang yang enggan punya anak, enggan menikah. Kenapa? Terlalu sibuk lah alasannya, nggak mau terikat lah alasannya, mahal lah biaya dan sebagainya, alasannya macam-macam. Sehingga berbagai negara sekarang lagi krisis demografi. Orang pada nggak mau nikah, kawin mau, nikah nggak mau. Itu masalahnya. Ya kan? Kawin mau, tapi punya anak nggak mau, karena ribet punya anak katanya gitu. Termasuk salah satunya adalah contohnya di Jepang. Begitupun negara tetangga kita Singapura. Itu pusing pemerintahnya sekarang. Sampai-sampai pemerintahnya memberikan hadiah bagi mereka yang bersedia untuk punya anak. Diberikan hadiah. Coba di Indonesia kalau gitu, gimana kira-kira? Siapa yang punya anak misalnya dapat BLT misalnya gitu kan. Makin banyak penduduk Indonesia nanti. Gitu Pak. Kenapa? Karena ya begitulah manusia zaman sekarang yang tidak menyadari bahwa yang namanya menikah dan punya anak itu untuk melanjutkan perjuangan kita, khususnya bagi umat Islam. Yang tadinya ayahnya rajin ke masjid, kalau nggak punya anak, siapa yang mau lanjutkan untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid? Kalau tidak menikah, gimana melanjutkan keturunannya, melanjutkan kalau misalnya punya bisnis, punya perusahaan, ya kan? Mungkin dari saya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan sebelum kita tutup dengan doa. Ya, mari kita bersama-sama tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum ajral jannata mathwahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana alif baina auliya nastiti rahmani wa Muhammad rahim razi baghrosyah kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf alaihi salam wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama baina alafta Adam alaihi salam wa Hawa.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.